Sekarang aku punya soal lagi yang disuruh mencari tahu apakah kesimpulannya ketebalannya apakah kesimpulan dari suatu premis yang sudah ada itu valid atau tidak. Dan soal ini soal-soal yang menantang ya, biasanya kalau sudah soal-soal bahasa Inggris kayak gini, karena ini aku ambil dari buku bahasa Inggris ya, bacaan internasional tentang logika matematika. Jadi ya secara nggak tahu ya, pokoknya intinya ini cukup menantang sih menurutku. Oke. Ada ini ya, ayo kita langsung tulis proposisinya terlebih dahulu, yaitu John is telling the truth. Terus Q sama dengan Bill is telling the truth. Terus R itu Sam is telling the truth ya. Oke. Nah, negasi dari ini semua berarti lying ya. Negasinya itu lying. Itu sama semua ya. Di bawah juga. Ya. Ini simbol negasi, sorry. Itu. Sekarang kita bikin modelnya ya. Either John or Bill is telling the truth berarti P or Q. Terus either Sam or Bill is lying. Sam itu R ya, kan dia lying ya. Atau Sam or Bill, Bill itu Q is lying. Oke, gini ya. Coba ulang lagi. Either John is or Bill is telling the truth. Kita pastiin dulu ya. Telling the truth itu gak ada negasinya ya, P atau Q. Terus either Sam or Bill is lying. Either Sam is lying, di negasi R, atau Bill is lying, negasi Q. Oke, terus apa lagi ya? Kesimpulannya, therefore either John is telling the truth. John itu P. Either John is telling the truth or Sam is lying. Or Sam is lying. Sam itu R ya. Kasih R. Oke, apakah dia itu bernilai true? Soal ini menarik karena dia di awal membaca soal ini, asumsiku itu langsung bahwa ini tuh hasilnya bakal invalid karena dia melibatkan disjungsi yang mana kemungkinan hubungan antara premis itu bakal lebih banyak, dan karena dia itu lebih banyak, lebih besar kemungkinan kesimpulannya itu bisa bernilai true and false at the same time ya. Jadi karena kalau dia itu bisa true dan false at the same time, itu kan berarti invalid ya. Jadi ya secara otomatis karena ini disjungsi semua, aku mikirnya oh ini kayaknya invalid. Tapi kita coba lihat ya, coba buktikan apakah dia benar invalid atau valid. Gimana caranya? Caranya adalah kita perhatikan di premis yang tersedia ya. Ini kan pokoknya premis 1 dan 2 itu harus bernilai true ya. Oke, harus bernilai true. Sekarang kita bikin skenario pertama. Skenario pertama itu saat Q-nya itu bernilai true, terus Q yang di bawahnya itu otomatis dia berlawanan ya, karena negasi Q, berarti dia itu bernilai false. Jadi saat Q di atas itu bernilai true, Q di bawah itu harus bernilai false, karena nggak bisa ya Q dan negasi Q itu memiliki nilai yang
sama sekaligus. Oke, ini skenario pertamanya. Nanti skenario keduanya adalah gimana kalau key-nya itu false dan negasi key-nya itu true. Gitu. Kita lihat apakah di skenario 1 dan skenario 2 ini nanti premis 1 dan premis 2 ini bisa bernilai true dan di saat yang sama kesimpulannya juga bernilai true. Karena kalau itu terjadi ya berarti ini valid. Tapi kalau ada satu aja skenario di mana saat premis 1 dan premis 2 itu sama-sama true, tapi ternyata kesimpulannya itu false, maka dia menjadi invalid. Gitu. Kita coba ya. Pertama dari skenario pertama dulu. Biar gak membingungkan, kita hapus dulu ya skenario kedua ini. Oke. Kita coba kalkulasi ya. Di skenario pertama ini, ya yang di atas itu bernilai true, yang di bawah itu karena negasi Q bernilai false. Oke, karena si premis 1 ini harus bernilai true, maka karena kita udah tahu nilai Q-nya, berarti ada dua kemungkinannya untuk nilai P ini. Dia itu bisa bernilai true atau bisa bernilai false. Kalau dia true, P itu true, atau Q itu true, maka hasilnya true. Kalau P itu false, terus dihubungkan dan dijungsi ke nilai Q yang true, dia tetap true. Gitu. Oke. Berarti udah ya untuk premis 1. Sementara untuk premis kedua, di mana negasi Q itu false, otomatis agar si nilai premis 2 ini tetap bernilai true, ya gak mungkin kan ya si negasi R ini bernilai false. Karena nanti hasilnya bakal false, bukan true lagi. Maka gimana caranya biar si premis 2 ini tetap bernilai true? Maka si negasi R ini harus bernilai true. Oke, sekarang kita udah punya ini ya, si P ini di skenario 1 tadi, ya ingat ya, ini skenario 1 ya. Di skenario 1 ini si P ini bisa bernilai true atau false. Sementara si R ini dia harus bernilai true. Dia hanya satu kemungkinan. Oke, sekarang dengan fakta ini kita coba lihat di kesimpulannya. Misalkan si P ini true, terus negasi R itu true. Sama-sama true ya. Saja nih. Oke, kalau mereka sama-sama true, ya hasilnya true. Oke, benar. Jadi true ya, sampai sekarang masih aman. Masih valid nih status kesimpulannya. Terus gimana kalau P-nya itu false? P-nya tadi kan bisa 2 ya, true atau false. Sekarang gimana kalau P-nya false? Oke, P-nya false. Kita kalkulasi P false, terus atau negasi R true. Nah, nilainya tetap true. Itu false dan true ya, kan tetap true ya, kalau dihubungkan dengan disjungsi. Berarti masih valid ya status dari kesimpulan ini, karena kita bisa lihat premis 1 masih konsisten ya, nilainya itu true. Terus premis 2 itu juga true. Dan premis 3 atau kesimpulan, entah itu mau P-nya tadi true atau false, tetap kesimpulannya itu bernilai true. Gitu. Guys, sampai sekarang amannya, masih konsisten semuanya true, statusnya masih valid untuk kesimpulan ini. Sekarang gimana kalau skenario 2 yang terjadi? Skenario 2-nya tadi adalah si key ini yang bernilai false, si negasi key yang bernilai true. False, ini true. Oke, kita hitung lagi ya. Gimana kalau skenario ini yang terjadi? Saat key itu bernilai false, agar premis 1 ini tetap true, maka mau gak mau si P ini harus true.
Jadi dia gak bisa punya dua kemungkinan lagi ya untuk nilai P ini. Gak bisa true atau false lagi, tapi dia harus true. Cuman satu nilainya, supaya premis 1 ini tetap bernilai true. Oke, sekarang gimana dengan premis 2? Kalau premis 2 ini, biar nilainya itu tetap bernilai true, si negasi Q ini kan udah true ya. Berarti sekarang si negasi R yang bisa bebas true atau false. Karena apapun nilai dari si negasi R ini, yang penting si negasi Q udah true, ya nilai dari si premis 2 ini tetap bakal true kayak itu. Oke, ini skenario keduanya. Sekarang berdasarkan skenario 2 ini, kita kalkulasikan ke kesimpulannya. Kesimpulannya, oke, di kesimpulannya, si P di skenario 2 ini, dia itu nilainya udah pasti true. Gitu. Sementara nilai R, negasi R, dia itu bisa true atau bisa false. Nah, gimana kalau si negasi R ini itu nilainya true? Langsung ketahuan ya, karena ini sama-sama true, ya berarti nilai dari kesimpulan ini kebenarannya adalah true. Sekarang gimana kalau negasi R ini dia nilainya false? Nah, true atau false, ya hasilnya tetap true. Kayak gini. Nah, sini jadi ketahuan ya, sekarang ketahuan bahwa di skenario apapun, ternyata ya di skenario apapun, mau itu tadi si key yang false, negasi key yang true, atau sebaliknya di skenario key yang true, negasi key yang false, apapun yang terjadi, apapun yang kita otak-atiknya, premis 1 dan premis 2 itu selalu true, konsisten true, dan di saat yang sama kesimpulan juga tetap bernilai true. Apa kita mau otak-atik kayak gimana juga, nilai dari kesimpulan ini tidak terbantahkan ya, bahwa dia itu selalu konsisten, nilainya true. Oleh karena itu, karena kekonsistenan ini, maka bisa dikatakan bahwa kesimpulan ini itu valid. Itu. Ini aku gak nyangka sih hasilnya bisa kayak gini ya, tapi ya begitulah kalau kita benar-benar mengoperasikan soal logika secara konsistennya, hasilnya bisa tidak terduga gitu di akhir. Oke.